Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Kolbu. Di kaki Gunung Semeru, di sebuah desa kecil yang nyaris tak tercatat dalam peta kerajaan, kabut turun setiap pagi seolah menutup rahasia yang disimpan bumi. Desa itu bernama Mada. Di sanalah hidup sepasang suami istri keturunan Brahmana, Empu Curat Harmayogi dan Patni Narariti. Mereka hidup sederhana, di tengah rimbun pepohonan dan gemericik sungai yang dianggap suci oleh penduduk setempat. Namun, ada satu doa yang tak pernah putus mereka panjatkan ke langit. Doa akan hadirnya seorang anak, penerus Dharma. Tahun demi tahun berlalu, doa itu seakan hanya menggema di langit, tanpa jawaban. Hingga pada suatu malam purnama, saat cahaya bulan menyinari halaman rumah mereka, Patni Nararitih mengalami mimpi yang tak biasa. Dalam mimpinya, cahaya keemasan turun dari langit dan menyatu ke dalam tubuhnya. Sebuah suara lembut berbisik, "Anakmu akan membawa cahaya keadilan untuk seluruh bumi Jawa." Pagi harinya, tubuh Patni Nararitih terasa berbeda. Dan hari-hari berikutnya, tanda-tanda kehidupan baru mulai tumbuh di rahimnya. Empu Curat Harmayogi tidak menganggap ini sekedar keajaiban. Ia membawa istrinya menuju Lemah Surat, tempat suci para resi. Di sanalah mereka bertemu Empu Raga Runting, resi agung bermata batin tajam. Sang empu hanya memandang, lalu berkata pelan, "Anak ini bukan titipan manusia. Ia akan lahir sebagai manusia, namun berjalan di jalan Dharma." Waktu pun tiba. Tanpa petir, tanpa gempa, hanya keheningan yang sakral. Seorang bayi lahir dan diberi nama Mada. Namun takdirnya tak berhenti di desa kecil itu. 3 hari setelah kelahirannya, seorang utusan dari Majapahit datang. Seorang patih tinggi yang menerima wangsit tentang kelahiran pemimpin besar. Dengan berat hati, Empu Curat Harmayogi dan Patni Nararitih merelakan bayi itu dibawa ke pusat peradaban. Tak ada tangisan, hanya doa dan harapan yang dilepas ke angin gunung. Bayi itu meninggalkan desa kelahirannya, tanpa tahu bahwa suatu hari seluruh Nusantara akan menyebut namanya. Mada tumbuh di lingkungan Istana Majapahit, tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Ia diasuh oleh para resi, dilatih diam-diam. Sejak kecil, ia berbeda. Tubuhnya kecil, namun keberaniannya tak sebanding dengan usianya. Matanya tenang, tapi tajam. Ia belajar bela diri, tenaga dalam, aksara Jawa kuno, bahasa Sanskerta, dan kitab-kitab Dharma. Di bawah bimbingan Resi Markandeya, ia diajarkan satu hal terpenting. Kekuatan sejati bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Namun istana bukan hanya tempat belajar, ia juga sarang iri dan intrik. Suatu hari, seorang bangsawan muda bernama Ardikara menantangnya. "Kau ini siapa? Tak berdarah biru tapi berdiri di arena kesatria." Mada tak menjawab. Ia hanya mengambil tongkat latihan. Satu gerakan, satu langkah, Ardikara jatuh. Sejak hari itu, nama Gajah Mada mulai berbisik di lorong istana. Julukan karena keteguhan dan keberaniannya. Namun Mada tahu, musuh terbesarnya bukan senjata, melainkan hati manusia. Dan ujian yang lebih besar sedang menunggunya. Majapahit bergoncang. Raja wafat. Wilayah mulai gelisah, pengkhianatan muncul dari dalam. Di tengah sidang besar kerajaan, seorang pemuda berdiri. Usianya belum 30, tapi suaranya membuat pendapa terdiam. "Saya, Gajah Mada." Ia bersumpah, tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara bersatu di bawah Wilwatikta. Sumpah itu membuat sebagian kagum, sebagian mencibir. Namun takdir telah bergerak. Sejak hari itu, hidup Gajah Mada bukan lagi milik dirinya sendiri. Majapahit
tidak menyerang sembarangan. Gajah Mada menaklukkan dengan strategi, bukan hanya pedang. Ia membentuk Watek Dharma, pasukan bayangan penjaga kebenaran. Namun pengkhianatan datang dari dalam istana. Pemberontakan meletus, Sadeng dan Keta terbakar. Di medan perang berlumpur, Gajah Mada berdiri di barisan depan. Bukan sebagai dewa, tapi sebagai manusia yang menolak mundur. Nusantara hampir bersatu, namun badai terbesar belum datang dari luar. Peristiwa Bubat menjadi luka sejarah. Niat persatuan berubah darah. Cinta berubah tragedi. Gajah Mada tidak membela diri. Ia memilih mundur. Ia mengasingkan diri, hidup sederhana, dan wafat dalam sunyi. Namun warisannya abadi. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah keberanian memikul kesalahan, dan bahwa Nusantara pernah disatukan oleh seorang manusia yang tak pernah meminta dikenang.